Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Komunikasi Efektif dalam Kehumasan Pendidikan. Adapun kelompok kami terdiri dari saya, Vanilia Mediani, Fani Sukmarianti, Vianda Oktavia Pramudia Putri, Linda Nur Inaya, dan Nadia Nur Aziza. Topik bahasan kita yang pertama yaitu pengertian komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut dari Benti dan Gunawan tahun 2015, komunikasi antar sekolah dan masyarakat adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi baik dari pihak sekolah terhadap masyarakat maupun pihak masyarakat terhadap sekolah dengan tujuan untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis sehingga dapat mencapai tujuan bersama-sama. Apabila tujuan berhasil dilakukan bersama-sama, maka mutu pendidikan juga akan berkembang. Kemudian, komunikasi sendiri dalam bahasa Inggris disebut juga dengan communication, berasal dari kata communicatio yang berarti sama atau sama maknanya. Dengan kata lain, komunikasi digunakan dengan tujuan sebagai perubahan bagi pola pikir, sikap, perilaku, dan melakukan segala bentuk keinginan dari komunikator. Yang kedua, pentingnya komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Pentingnya komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dengan dua arah antara komunikator atau pengirim pesan dan komunikan atau penerima pesan. Kemudian informasi yang disampaikan dapat direspon secara bersama-sama sesuai dengan harapan kedua belah pihak antara komunikator dan komunikan. Apabila ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu dari pendidikan, harus ditunjang dengan komunikasi yang efektif dari pihak sekolah dan masyarakat yang diawali dengan inisiatif sekolah terlebih dahulu. Menurut Benti dan Gunawan 2015 bahwa dalam dunia pendidikan, komunikasi antara pihak sekolah dengan masyarakat sangat penting. Artinya, apabila telah melakukan komunikasi dengan efektif, nantinya masyarakat juga akan merespon dengan baik dan sesuai dengan harapan sekolah. Melalui komunikasi yang efektif ini dapat mempererat hubungan dan suasana saling percaya antara pihak sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu peran humas dalam melaksanakan komunikasi efektif antara sekolah dengan masyarakat. Humas sekolah bukan hanya berperan sebagai bagian dari perencanaan kegiatan sekolah serta pencitraan saja, tetapi semestinya juga dapat memberikan arah yang positif bagi tercapainya misi sekolah sekaligus bisa menginspirasi aparatur sekolah untuk melaksanakannya secara optimal. Menurut Naim 2011 bahwa fungsi humas adalah menjalin komunikasi dan relasi publik dengan relasi-relasi publik, organisasi. Dampak dari terwujudnya fungsi ini adalah pencapaian tujuan organisasi, sehingga peran seorang public relation adalah berperan aktif dalam komunikasi, yaitu yang pertama, public relation. Public relation berperan sebagai fasilitator komunikasi, yaitu public relation sebagai pendengar yang peka, dan sebagai perantara komunikasi, fasilitator bekerja sebagai penghubung organisasi dengan publik. Komunikasi akan selalu dijaga supaya berjalan dua arah, memfasilitasi komunikasi tersebut dengan menyingkirkan segala rintangan sambil terus membuka jalur komunikasi yang tujuannya adalah menginformasi yang dibutuhkan oleh instansi. Dalam hal ini, manajemen maupun public relation membuat suatu keputusan atau pandangan demi kepentingan bersama. Yang kedua yaitu public relation berperan sebagai teknis komunikasi untuk organisasi, di mana seorang publik harus memahami keahlian komunikasi dan jurnalistik karena ia akan ditugaskan untuk menuliskan news release yang mengembangkan isi web, menangani kontak media, dan juga memberikan hubungan dengan banyak publik di sebuah instansi.
Selanjutnya, saya Fianda akan menjelaskan mengenai poin keempat, tujuan dan manfaat komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Kemampuan berkomunikasi secara jelas berguna untuk mendominasi dalam bidang yang digeluti. Komunikasi adalah kunci yang dapat membangun tim yang kuat dan mendorong kinerja yang lebih baik. Said tahun 1988 halaman 242 mengemukakan mengenai tujuan hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap program-program pendidikan maupun yang telah berjalan ataupun yang tengah berlangsung. Yang kedua yaitu menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan program yang diselenggarakan. Yang ketiga meningkatkan kerjasama yang telah ada dengan masyarakat. Sedangkan Celan tahun 2014 berpendapat bahwa komunikasi efektif dalam kaitannya dengan hubungan sekolah dan masyarakat memiliki manfaat, yaitu yang pertama, membantu membangun tim. Membutuhkan seorang pemimpin yang mampu dengan baik untuk berkomunikasi kepada setiap individu, sehingga dengan menghilangkan rasa takut dan menanamkan kepercayaan dalam kemampuan mereka melalui komunikasi langsung, seorang pemimpin dapat menciptakan sebuah tim yang dapat unggul. Yang kedua yaitu menghindari kesalahpahaman, sehingga dengan komunikasi yang diatur, banyak kesalahpahaman dan miskomunikasi yang dapat diselesaikan secara damai. Yang ketiga yaitu membangun hubungan sekolah dengan pihak masyarakat, sehingga dengan adanya komunikasi yang berjalan baik satu sama lain, sekolah dan masyarakat dapat saling bekerja sama. Poin yang kelima yaitu strategi meningkatkan komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Strategi komunikasi yang efektif dalam menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat yaitu adanya sumber yang jelas, pemahaman seseorang yang memberikan informasi mengenai metode komunikasi yang tepat, menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang ada, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dalam penyampaian informasi, dan dalam berkomunikasi menggunakan etika dan bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat yang diberikan informasi. Menurut Gunawan dan Fenty, tahun 2015 halaman 133, terdapat 5 aspek yang perlu dimengerti dalam proses pembangunan komunikasi efektif. Pertama, seseorang yang memberikan komunikasi mampu untuk mengemas informasi dengan bahasa yang baik dan jelas, agar informasi tersebut mudah dimengerti dan dipahami oleh informan. Yang kedua yaitu ketepatan dalam menyampaikan informasi, yaitu mengenai penggunaan bahasa yang baik dan informasi tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga yaitu konteks, yaitu bahasa yang digunakan dan informasi yang disampaikan menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan di tempat penyampaian informasi tersebut. Yang keempat yaitu seseorang yang menyampaikan informasi harus menyajikan informasi yang telah disusun dengan sistematik dan jelas. Yang kelima yaitu penyesuaian penyampaian informasi dengan budaya informan baik dalam menggunakan bahasa verbal maupun bahasa non-verbal. Selanjutnya yaitu proses komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Proses komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat, yang pertama yaitu tahap ideasi. Tahap ideasi merupakan bentuk proses dalam menciptakan gagasan, berita, atau informasi. Tahap penyandian, terjadi proses penyusunan ide atau gagasan agar menjadi suatu bentuk informasi yang akan disampaikan kepada informan. Selanjutnya ada tahap pengiriman. Seseorang yang akan menyampaikan informasi melakukan kegiatan penyampaian kepada pihak yang akan diberi informasi. Selanjutnya ada tahap penerimaan. Penerimaan atau pengumpulan gagasan atau tanggapan dari seorang yang memberi informasi atau berita. Selanjutnya ada tahap penafsiran. Tahap penafsiran dilakukan pemahaman atau penafsiran mengenai gagasan atau tanggapan yang diperoleh dari seseorang yang diberi informasi sebelumnya. Selanjutnya ada tahap respon.
Respons merupakan tahap tindak lanjut dari tahap sebelumnya. Dalam tahap ini dilakukan respon mengenai gagasan atau tanggapan yang telah diproses sebelumnya. Jika dalam memberikan respon atau reaksi tersebut sesuai dengan tujuan dan pemberian informasi tersebut, artinya penyampaian informasi telah berhasil, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada tahap balikan. Tahap balikan ini berbeda dengan tahap respon. Tahap ini berjalan sering dengan tahap komunikasi lainnya yang berupa hambatan atau gejala yang dapat dijadikan sebagai petunjuk apakah komunikasi yang dilakukan berhasil atau belum berhasil. Selanjutnya ada hambatan komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Hambatan dalam komunikasi efektif yang pertama yaitu status sosial. Yang adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Yang kedua ada masalah semantik, yaitu faktor pemantik penyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan kepada komunikat. Selanjutnya ada distorsi persepsi, yaitu perceptual distortion, dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri. Selanjutnya ada perbedaan budaya. Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Selanjutnya ada gangguan fisik. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Selanjutnya ada gangguan saluran komunikasi, yaitu gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Yang terakhir, tidak ada umpan balik atau respon. Hambatan tersebut adalah ketika seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak ada respon dan tanggapan dari receiver tersebut. Selanjutnya yang ke-8, model dan jenis komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Jenis komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Terry dalam Nasution tahun 2010 berpendapat bahwa terdapat 5 jenis komunikasi dalam hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu yang pertama komunikasi formal, yang kedua non-formal, yang ketiga informal, yang keempat teknis, dan yang kelima komunikasi prosedural. Lalu untuk model komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat, yang utama yaitu model linier berasumsi bahwa seseorang hanyalah mengirim atau penerima. Yang kedua model interaksional, dan yang ketiga model komunikasi transaksional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.